Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdian. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan mini skripsi yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di TikTok Shop. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Baik, di latar belakang, saya memasukkan beberapa latar belakang yang isinya tuh kayak permasalahan yang apa ya, yang membridging ke pembahasan pada mini skripsi yang saya bawa kali ini. Nah, saya akan membacakan dan menjelaskan dulu latar belakangnya itu seperti apa. Jadi pada saat ini Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki potensi perkembangan IoT ataupun Internet of Things yang sangat tinggi. Ya kurang lebih itu 15% per tahun. Nah, industri yang sangat tinggi ini didukung dengan perkembangan konsumen pengguna smartphone atau kata bakunya adalah gawai yang kian meninggi setiap tahunnya. Nah, data ini dimuat pada artikel di my.career.telkom.co.id. Data tersebut memberikan fakta bahwa setiap orang yang ada di Indonesia ataupun sekitar kita memiliki gawai. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sekitar kita nih atau di sekeliling kita, kayak orang tua yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek itu biasanya udah ada handphone ataupun anak kecil yang sekitar 3 atau 4 tahun itu ada beberapa anak kecil yang sudah diberikan handphone. Nah, selanjutnya adalah karena banyaknya apa ya, konsumsi gawai atau smartphone itu membuat internet menjadi salah satu bahan kebutuhan pokoknya manusia. Karena internet ini banyak banget manfaat positif, namun ada juga yang negatifnya. Tapi kita jelasin mengenai yang positifnya dulu nih. Nah, hal-hal positif yang ada di internet dapat kita serap dan kembangkan eh, untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Nah, alasan internet menjadi kebutuhan pokok manusia itu karena internet ini dapat menghadirkan hiburan yang tidak terbatas, informasi yang tidak terhingga, dan bahkan berkomunikasi tanpa batasan jarak dan waktu. Seperti contohnya, misalnya kita di Indonesia, maka kita bisa berkomunikasi dengan teman kita yang ada di Singapura atau bahkan di Amerika sana. Seperti itu. Nah, berkembangnya internet membuat banyak manusia mulai beradaptasi yang membuat pola hidup manusia ini mulai berubah nih. Masyarakat era sekarang mulai meninggalkan cara-cara lama. Nah, salah satu di antaranya adalah cara berbelanja yang lama. Nah, saat ini masyarakat sudah beralih ke cara belanja yang lebih modern, di mana cara belanja tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Yaitu lewat belanja lewat e-commerce yang seperti kita tahu e-commerce itu ada banyak ya, kayak ada Shopee, ada Tokopedia, dan banyak-banyak banyak-banyak e-commerce lainnya. Nah, itu disebabkan karena saat ini masyarakat dapat dengan mudah melihat produk terbaru tanpa perlu capek untuk keluar dari rumah. Itu alasan kenapa disebut efektif dan efisien ya. Nah, melihat adanya perubahan kondisi masyarakat pada era sekarang, banyak banget nih developer yang mulai berlomba untuk mengembangkan aplikasinya agar masyarakat dapat berbelanja pada situs mereka dan agar masyarakat dapat lebih mudah nih untuk apa namanya, untuk berbelanja, untuk melakukan banyak hal gitu di internet. Nah, eh, dengan adanya perubahan yang kita sebutkan tadi, banyak sekali nih situs-situs yang digunakan masyarakat atau daily-nya itu mulai mengembangkan beberapa fitur. Nah, salah satunya adalah TikTok. Nah, pada awalnya, TikTok merupakan aplikasi media sosial yang berbasis video singkat. Tujuan dari aplikasi Tujuan dari aplikasi ini adalah agar pengguna dapat menikmati hiburan dan menerima informasi secara singkat dan padat. Selain untuk publikasi video, TikTok juga menyediakan fitur live streaming. Tujuan dari fitur ini adalah agar pengguna dapat berbicara kepada publik secara real time. Melihat perkembangan pada teknologi yang trendy pada saat itu, TikTok akhirnya membuat fitur terbaru yaitu TikTok Shop.
Pada fitur ini, pengguna dapat berbelanja secara bebas dengan harga yang menarik karena seperti yang kita tahu bahwa TikTok Shop eh, memiliki harga yang lebih rendah dibanding e-commerce lainnya. Nah, hebatnya adalah developer TikTok nih, dia tahu kalau dia punya fitur lain. Oleh karena itu dia memanfaatkan fitur A dengan fitur B dan membuat hal itu lebih menakjubkan dan keren gitu. Nah, contohnya adalah si developer TikTok ini kan dia punya sisi live streaming ya. Nah, karena dia punya fitur live streaming, maka dia mengintegrasikan live streaming tersebut dengan TikTok Shop. Nah, tujuannya adalah agar para pengguna atau konsumen ini dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara spesifik mengenai produk yang ingin dibelinya. Nah, perkembangan yang sangat cepat tersebut diketahui oleh para pelaku bisnis, sehingga para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk mencari strategi terbaru agar mereka dapat dengan mudah mencari konsumen dan membuat konsumen semakin nyaman untuk berbelanja. Oleh karena itu, strategi bisnis sangatlah penting untuk sebuah perusahaan atau para pelaku bisnis. Nah, sebenarnya banyak banget nih strategi-strategi yang telah dikembangkan dan juga digunakan pada era digital seperti ini. Karena yang kita tahu bahwa pada era digital ini kita sangat mudah untuk mengakses sesuatu, sangat gampang untuk mengetahui sesuatu karena internet itu luas dan ketika kita ingin mencari tahu suatu hal, kita tinggal ngetik dan itu langsung ada gitu. Nah, strategi digital itu seperti apa? Nah, salah satunya nih ada nih yang kita bahas pada mini scripts ini, yaitu e-worm atau Electronic Word of Mouth. Nah, Electronic Word of Mouth itu adalah sebuah bentuk promosi di mana pembeli atau konsumen memiliki hak kendali dan partisipasi sebagai promotor yang dapat memberikan dampak penjualan yang signifikan. Nah, penjelasan teori tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Pratika Sari dan Rahmidani pada tahun 2019. Ya, mereka meneliti dengan judul pengaruh Electronic Word of Mouth dengan persepsi nilai terhadap keputusan pembelian pada situs Lazada. Pada penelitian ini menghasilkan penjelasan dukungan bahwa Electronic Word of Mouth atau bisa disingkat sebagai e-worm memiliki kendali yang sangat besar untuk dampak penjualan ke depannya. Pada penelitian itu juga menegaskan bahwa IWOM sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, kita masuk kepada keputusan pembelian nih. Nah, menurut Peter dan Olson, keputusan pembelian merupakan perjalanan integrasi atau proses yang menggabungkan dua informasi untuk dievaluasi, sehingga dapat memilih salah satu di antaranya. Seperti itu. Nah, uh, sebenarnya teori yang telah disebutkan tadi itu sangat berkaitan ya dengan perilaku masyarakat pada saat ini, di mana masyarakat tuh sebelum membeli sesuatu pasti ia membandingkan nih kualitas produk brand A dengan kualitas produk brand B, terus brand image-nya brand A dan brand image-nya brand B. Nah, ketika mereka mendapatkan apa ya kesimpulan bahwa oh ternyata brand A lebih bagus nih, maka biasanya masyarakat langsung memilih brand A seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan membandingkan-bandingkan ini tuh adalah agar mengetahui nih mana pilihan terbaik dan tidak salah pilih kayak gitu. Nah, berdasarkan uraian di atas, ada fenomena yang terjadi, yaitu berkembangnya teknologi di Indonesia membuat gaya hidup terutama dalam cara berbelanja ini berubah. Nah, meningkatnya teknologi membuat banyak developer dan pelaku bisnis berlomba-lomba untuk mengembangkan situs dan mengembangkan strategi lain agar mempermudah masyarakat dalam berbelanja. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilakukanlah penelitian dengan judul pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di TikTok Shop. Nah, setelah latar belakang, kita masuk ke dalam perumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, perumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di TikTok Shop. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu ada manfaat penelitian akademis, ada manfaat penelitian praktis.
Nah, secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian mengenai electronic word of mouth ke depannya terhadap keputusan pembelian pada platform manapun, terkhusus media sosial TikTok. Terus untuk yang manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi para praktisi yang sedang mempelajari strategi electronic word of mouth ini untuk mengetahui keputusan pembelian dan terutama keputusan pembeliannya mahasiswa. Oke, karena tadi kita sudah menjelaskan mengenai bab 1, kita lanjut ke bagian bab 2. Nah, bab 2 ini yang pertama ada konsep. Nah, konsep pertama ini saya mengambil komunikasi antar manusia. Karena menurut Devito dan Agus Maulana, ia menjelaskan dalam bukunya, yaitu buku komunikasi antara manusia di edisi kelima, bahwa komunikasi adalah memusatkan suatu perhatian pada 5 variabel yang berpengaruh terhadap komunikasi dan dapat menjelaskan variabel yang berfungsi pada media massa. Nah, variabelnya yaitu sumber, khalayak, pesan, proses, konteks. Nah, komunikasi massa dijelaskan dalam bentuk fasilitas khalayak untuk mencari sebuah informasi seperti televisi, radio, koran, majalah, dan juga buku. Nah, dalam buku Komunikasi Antara Manusia edisi kelima yang ditulis oleh Joseph E. DeVito, komunikasi massa ini memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama adalah menghibur. Media massa diprogram untuk menghibur khalayak. Hal ini ditujukan agar mendapatkan perhatian khalayak luas, karena hal itu memberikan timbal balik positif terhadap media massa seperti televisi, radio, ataupun media cetak. Nah, yang kedua adalah meyakinkan. Selain menghibur, peran media massa jelas untuk meyakinkan khalayak. Salah satu fungsi utama media adalah meyakinkan khalayak terhadap berbagai hal. Yang ketiga adalah menginformasikan. Fungsi utama selanjutnya adalah memberikan informasi terhadap khalayak luas. Media massa menjadi salah satu jalan untuk mengedukasi khalayak dengan cara memberikan pengajaran akan nilai, opini, aturan yang dianggap khalayak luas itu benar. Yang keempat adalah menganugerahkan status. Dalam buku Komunikasi Antar Manusia, Joseph P. DeVito menjelaskan bahwa media menjadi sarana untuk memberikan status atau gelar penting terhadap manusia. Ia mengutip perkataan dari Paul Lazarsfeld, dan Robert Merton bahwa jika Anda masuk ke dalam media dan mendapatkan atensi masyarakat luas, maka Anda adalah seseorang yang penting. Begitupun dengan sebaliknya. Yang kelima adalah membius. Salah satu fungsi yang banyak dilupakan oleh khalayak adalah membius. Ini artinya bahwa media memberikan informasi untuk khalayak mengenai sesuatu, agar penerima atau penonton percaya bahwa tindakan yang diambilnya telah benar. Hal ini tidak heran bahwa pada saat ini banyak manusia menghabiskan waktunya di depan layar untuk menerima banyak informasi. Dan yang terakhir adalah menciptakan rasa kebersatuan. Hal terakhir dari fungsi dari media adalah menjadi sarana untuk menyatukan berbagai macam kalangan atau kelompok. Definisi ini juga dibagi menjadi dua hal, yaitu privatisasi, yaitu orang yang melawan rasa kesatuan dan hubungan. Orang ini justru akan menarik diri dari keramaian. Yang kedua adalah parasosial, pemirsa atau seseorang yang merasa memiliki orang yang dapat ia terima masukan serta sarannya. Baik, setelah konsep kita masuk ke dalam review literatur. Nah, penelitian ini serupa dengan penelitian yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Tawisku Galuh Rufaida dengan judul pengaruh EWAM brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian VOD Netflix. Nah, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan subscriber setia Netflix yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan ditentukan dengan rumus Hare. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh electronic word of mouth, brand image, dan brand trust terhadap keputusan pembeli untuk berlangganan VOD Netflix. Yang selanjutnya adalah penelitian dengan judul The Influence of Electronic Word of Mouth atau EWOM and Product Quality on Buyer Decision of MSMA angkringan moderated trust. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang yang merupakan konsumen angkringan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penelitian yang berjudul The Influence of Electronic Word of Mouth and Product Quality on Buyer Decision of MSMA angkringan moderated trust.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner lalu disebar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh EWAM dan juga kualitas produk dalam keputusan pembelian konsumen di angkringan. Selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Lukiana yang mereka mengambil judul bahwa pengaruh electronic word of mouth pada online travel agent Traveloka terhadap keputusan menginap di Topaz Galleria Hotel Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 384 orang yang merupakan konsumen-konsumen yang menginap pada Topaz Galleria Hotel. Nah, pada penelitian ini, jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan mengumpulkan data melalui kuesioner lalu disebar dengan pendekatan self-administer. Teknik yang digunakan pada jurnal ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana yang sebelumnya telah diuji reliabilitas serta uji konsumsi klasik. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan terdapat pengaruh EWAM dan juga kualitas produk dalam keputusan pembelian konsumen di angkringan. Baik, selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Hermawan bersama temannya yaitu Rian Agma dan juga Muhammad Syahriar Ramdhani dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth di Instagram terhadap keputusan pembelian pada restoran Richeese Factory. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik ini mereka mengambil teknik yaitu sampel menggunakan random sampling. Nah, sampel yang telah dikumpulkan menggunakan model skala Likert ini memiliki kredibilitas terhadap validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh electronic word of mouth di Instagram terhadap keputusan pembelian pada restoran Richeese Factory. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa EWA memiliki dampak sebesar 34,7% dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nugraha Maulana dengan temannya itu Lin Julayan, Reminta Luman Batu dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth di Instagram terhadap keputusan pembelian dimediasi oleh brand trust pada Bukalapak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Teknik yang diambil menggunakan teknik random sample hair. Lalu sampel yang dikumpulkan ini menggunakan model skala Likert agar kredibilitas terhadap validitas dan reliabilitasnya itu lebih kredibel. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh electronic word of mouth di Instagram terhadap keputusan pembelian dimediasi oleh brand trust pada Bukalapak. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Susmonowati, Khotiman, dan yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Persepsi Nilai Terhadap Keputusan Pembelian pada Situs Lazada. Nah, sampel ini berjumlah 150 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai data utama. Hipotesis di tes ini menggunakan single linear regression dan multiple linear regression menggunakan software SPSS 24. Menghasilkan data bahwa EWA memiliki dampak positif dan signifikan dalam keputusan pembelian pada situs Lazada dan data ini dapat sekitar sebesar 53,9%. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aziza Praktika dan Ros Rahmidani dengan judul pengaruh IWAM dan e-trust terhadap e-purchase decision mahasiswa Universitas Negeri Padang pada marketplace Lazada. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sekitar 100 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan menggunakan rumus Cohen. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Wilujeng dengan judul pengaruh IWAM terhadap food quality dan food quality terhadap keputusan pembelian. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa IWAM adalah strategi pemasaran terbaru yang dapat digunakan oleh para pedagang dengan jangkauan yang sangat luas. IWAM dapat digunakan untuk menyampaikan atau memberikan informasi, menawarkan, serta mempromosikan mengenai sebuah produk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel atau responden sekitar 100 orang. Lalu populasi yang diambilnya adalah orang-orang yang konsumen dari mie Merapi Bandung.
Selanjutnya adalah penelitian dari Ria Amalia dan Soreyanti Utami dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap keterlibatan keputusan pembelian dan kepercayaan sebagai pemediasi pada konsumen Shopee di Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini tuh kurang lebih ada 204 responden. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Metode analisis ini digunakan agar mengetahui pengaruh dari segala variabel yang digunakan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Rahmidani dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth di media sosial Facebook terhadap keputusan pembelian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan variabel yang digunakan adalah IWOM, Intensity, Valence of Opinion, dan Content sebagai variabel yang berdiri sendiri atau dependent, dan keputusan pembelian sebagai variabel dependent. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah konsumen muka kafe yang menggunakan aplikasi Facebook. Pada sampel ini menggunakan rumus Lovin dengan tingkat 10%, oleh karena itu populasi sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Nah, ini adalah penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel. Nah, yang selanjutnya ini adalah electronic word of mouth. Menurut Turau Henning di dalam bukunya menjelaskan bahwa electronic word of mouth merupakan pernyataan positif atau negatif yang dimaknai oleh konsumen untuk menyampaikan pesan secara aktual mengenai produk atau perusahaan agar dapat dijadikan sebuah referensi oleh orang lain melalui internet. Nah, selain itu menurut Goyete, electronic word of mouth adalah sebuah bentuk komunikasi secara langsung antar konsumen dengan konsumen lainnya. Komunikasi ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, konsumen memiliki peranan penting dalam strategi electronic word of mouth ini. Word of mouth ini. Selain itu, mereka membagi electronic word of mouth menjadi 3 bagian, yaitu intensity, valence of opinion, dan content. Nah, 3 bagian ini akan saya jadikan sebagai operasional konsep atau OKA. Nah, selanjutnya adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian adalah keputusan konsumen ingin membeli suatu barang atau tidak membeli suatu barang. Itu menurut Kotler dan Keller. Nah, selain itu menurut mereka, keputusan pembelian ini adalah proses final suatu masalah yang terdiri dari mengevaluasi, mengenal, dan mengetahui kebutuhan dan juga perilaku. Intinya adalah keputusan pembelian konsumen adalah proses yang diawali akibat kebutuhan serta keinginan sebelum memutuskan membeli suatu produk. Konsumen akan membandingkan dalam segi produk, branding, dan juga pendapat konsumen lain. Nah, proses di bawah ini adalah proses yang mengenai proses pembelian menurut Kotler dan Armstrong. Yaitu pertama mengenali kebutuhan. Setelah mengenali kebutuhan konsumen maka akan mencari informasi. Setelah mencari informasi maka konsumen akan lanjut ke keputusan pembelian. Lalu setelah keputusan pembelian konsumen langsung melanjut ke tingkah laku pasca membeli. Nah, selanjutnya adalah model penelitian. Model penelitiannya adalah electronic word of mouth sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Masuk ke metode penelitian yang pertama adalah paradigma penelitian. Penelitian ini berbasis metode eksperimen yang dapat diartikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas secara general tanpa terikat dengan konteks, waktu, tempat, dan situasi, karena penelitian kuantitatif terdiri dari variabel yang digabungkan menghasilkan sebuah jawaban objektif. Nah, menurut Creswell, quantitative research is an approach for testing of objective theories by examining the relationship among variables. These variables in turn can be measured typically on instrument. So that number data can analyze using statistic procedure. Nah, Creswell mengartikan bahwa penelitian kuantitatif ini merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memperhitungkan dan menguji keterkaitan antara setiap variabel yang ada. Variabel dapat dihitung menggunakan instrumen dan menghasilkan jumlah data yang dianalisis dengan prosedur statistik. Nah, selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Berdasarkan yang dipaparkan oleh Creswell, maka pendekatan penelitian ini saya simpulkan bahwa menggunakan metode hasil penelitian dapat dijelaskan terhadap populasi sampel yang diambil secara random atau random sampling. Penulis melihat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang tepat untuk penelitian di judul ini.
karena membutuhkan pengumpulan sampel yang banyak di lapangan karena memiliki sifat hipotesis sebab akibat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dan mengumpulkan data melalui kuesioner yang akan disebar setiap grup angkatan 2018 sampai 2022. Kuesioner ini nantinya akan menggunakan Google Form karena dapat memudahkan penulis dalam menghitung variabel yang ada. Yang ke-3,4 adalah populasi sampel teknik dan penarikan sampel. Nah, menurut Maulana, sampel adalah bagian dari populasi. Jika populasi besar dan sumber daya, personal, keterbatasan waktu, dan lain-lain, membuat peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan yang pernah berbelanja melalui TikTok Shop. Nah, sampel. Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang sedang diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah 100 mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga adalah teknik penarikan sampel. Data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena variabel yang diteliti akan digunakan untuk membuat sebuah hipotesis. Menurut Derek Gibson, pada buku yang berjudul Metode Statistika, ia menjelaskan bahwa penarikan sampel ini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada penelitian ini akan menggunakan probability sampling. Nah, di sini adalah ukuran sampel yang saya menggunakan rumus Lovin agar dapat mengetahui jumlah populasi yang memiliki karakter. Yang kedua adalah hipotesis risetnya. Terus yang 3,7 adalah hipotesis statistik. Terus yang 3,8 ini adalah metode pengumpulan datanya. Nah, menurut Malhotra, data primer digunakan peneliti untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan tujuan tertentu selain masalah yang dihadapi. Nah, metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner, sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui artikel. Nah, penelitian sebelumnya dapat dan juga buku. Yang 3,9 adalah metode pengukuran data. Nah, metode pengukuran data ini ada validitas. Terus yang kedua ada reliabilitas. Dan yang ketiga, titik 10-nya adalah metode analisis data. Nah, metode analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu univariat dan bivariat. Univariat ini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel atau fitur dalam data. Metode ini melibatkan menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan juga modus. Nah, selanjutnya adalah analisis data bivariat, yaitu metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau fitur dalam data. Metode ini melibatkan menghitung koefisien korelasi atau regresi untuk menemukan korelasi atau pengaruh antara kedua variabel. Nah, yang ketiga, poin 11 adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah uh, saat ini penulis masih memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga membuat penelitian kali ini belum sepenuhnya maksimal. Peneliti akan banyak mencari dan mempelajari sesuatu yang berkaitan mengenai penelitian yang akan dituju. Sebagai manusia, peneliti memiliki keterbatasan sendiri. Yang kedua adalah kelemahan penelitian. Pada saat ini, penulis memiliki banyak sekali kelemahan. Salah satu di antaranya adalah saat ini peneliti merupakan seorang mahasiswa yang masih memiliki pengetahuan mengenai hal ini yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah 3,12, yaitu definisi operasional. Nah, operasional kuantitatif adalah sebuah metode atau teknik penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode ini didasarkan oleh pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, seperti kuesioner atau angket, dan kemudian melakukan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan objektif. Operasional kuantitatif sering digunakan dalam penelitian ilmiah, ekonomi, sosial, psikolog, dan bidang-bidang lain yang memerlukan analisis data kuantitatif untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan. Yang terakhir adalah operasional konsepnya. Jadi operasional konsep ini yang saya ambil melalui, yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini saya mengambil variabelnya itu adalah electronic word of mouth.
Nah, electronic word of mouth ini juga dibagi menjadi tiga dimensi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Itu adalah intensity atau intensitas, ada valence of opinion, dan terakhir ada konten. Nah, dari intensitas tersendiri ini, indikator yang pertama adalah frekuensi membaca ulasan konsumen lain. Yang kedua adalah banyaknya mengetahui brand lain. Ketiga adalah banyaknya membaca ulasan positif dan negatif yang diberikan oleh konsumen lain. Nah, yang valence of opinion ini adalah membaca komentar positif pada produk yang diinginkan konsumen atau iya konsumen atau si audiens. Terus yang kedua adalah membaca rekomendasi positif konsumen lain. Nah, yang ketiga ini adalah konten. Nah, yang pertama dari konten ini adalah informasi variasi produk. Yang kedua adalah informasi kualitas bahan produk. Yang ketiga adalah informasi mengenai harga produk. Itu tadi adalah dimensi dan indikator dari variabel electronic word of mouth. Nah, selanjutnya adalah perilaku konsumen, yaitu keputusan pembelian. Yang pertama adalah mengenai dimensinya. Dimensinya dibagi menjadi empat atau lima. Yang pertama adalah pilihan produk, kedua pilihan merek, ketiga adalah pemilihan tempat penyalur, yang keempat adalah jumlah pembelian, yang kelima adalah metode pembelian. Sorry, indikator yang pertama adalah indikator pilihan produk. Yang pertama adalah mengetahui produk apa yang dibeli. Yang kedua mengetahui jenis apa yang akan dibeli. Yang ketiga adalah mengetahui seperti apa ulasan yang dimiliki produk yang ingin dibeli. Yang kedua ada pilihan merek, dan indikatornya adalah mengetahui brand apa yang ingin dibeli, membandingkan dengan brand lain. Yang ketiga adalah mengetahui ulasan mengenai brand yang ingin dibeli. Yang ketiga adalah pemilihan tempat penyalur. Nah, indikatornya adalah yang pertama mengetahui brand mana yang memiliki harga lebih baik. Yang kedua adalah mengetahui promo yang ada pada brand lain. Nah, yang keempat yaitu jumlah pembelian. Dan indikatornya ada dua, yaitu mengetahui berapa produk yang ingin dibeli. Kedua adalah mengetahui bagaimana ulasan jika membeli lebih dari satu. Yang terakhir adalah metode pembelian. Nah, yang pertama indikatornya adalah jenis metode seperti apa yang dilakukan untuk membayar produk. Yang kedua adalah seberapa cepat pembayaran yang dilakukan. Yang tiga adalah apakah pembayaran responsif. Jadi sekian dari saya, Muhammad Kardian. Mohon maaf jika banyak banget kesalahan dari segi kata atau dari kata-kata yang sangat cepat. Mohon dimaafkan, ataupun dari kata-kata yang tidak jelas yang saya lontarkan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Kinkan yang telah menonton. Have a nice day semuanya.